semua kelompok ya? Sudah, Bu. Dari semua jawaban dari tiap kelompok, misalnya kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah bagus. Jadi di sini Ibu meminta salah satu dari kamu untuk menyimpulkan hasil dari masalah yang kita bahas tadi. Jadi sekarang Ibu suruh Sarah ke depan untuk menyimpulkan dari jawaban tiap-tiap kelompok. Silakan. Nah teman-teman, jadi kita setiap kelompok telah memaparkan jawaban dari masing-masing kelompok. Di sini saya akan merangkum atau memberi kesimpulan dari semua jawaban kita. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu adanya perkembangan ITEK atau ilmu pengetahuan atau teknologi yang didukung oleh teori heliosentris, di mana teori ini menjelaskan bahwa bumi itu tidak datar tetapi berbentuk bulat dan bumi mengelilingi matahari. Di sini bangsa-bangsa Eropa memiliki keyakinan bahwa masih ada negara di belahan dunia lain. Hal ini juga membuat bangsa Eropa ingin menjelajah ke negeri tersebut. Yang kedua, adanya revolusi industri. Yang ketiga, jatuhnya kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel adalah kota yang sangat penting. Kota ini adalah kota perdagangan, jalur perdagangan dunia. Jatuhnya kota ini pada tahun 1453 yang direbut oleh Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Kota ini sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Tapi setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan darat antara Asia dan Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati kota Konstantinopel. Di sisi lain, permintaan barang terutama rempah-rempah yang mereka komunitas mahal di Eropa. Hal ini memaksa bangsa Eropa mencari jalur-jalur perdagangan yang lain selain kota Konstantinopel. Yang ketiga adalah keinginan atau motivasi 3G, yaitu glory, gold, dan gospel. Di sini gold artinya kekayaan, yaitu keinginan bangsa Eropa mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua glory, yaitu kejayaan, di mana bangsa Eropa ingin mencari kejayaan di negeri yang mereka singgahi. Yang ketiga yaitu gospel, di mana mereka akan menebarkan agama Nasrani. Yang kedua, latar belakang terbentuknya VOC. Seperti yang kita tonton sebelumnya, ada salah satu kelompok ataupun yang disebut dengan ACE atau East India Company yang dibuat oleh Inggris. Hal ini telah menjadi salah satu pengaju terbentuknya VOC. VOC semakin besar karena mereka telah mengalahkan benteng Portugis di Maluku. Hal ini membuat VOC semakin semangat ataupun semakin memiliki keinginan untuk menambah kekuasaannya. Selain itu, latar belakang VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarg pada tanggal 20 Maret pada tahun 1602 yang dilatar belakangi karena adanya persaingan dagang antara pedagang-pedagang Belanda.
Keberadaan VOC ini menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda, mengingat VOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Berdirinya VOC diawali dari modal pertama sebanyak 6,5 miliar gulden oleh 17 direktur yang kemudian dikenal sebagai Heren 17. Kantor perdana VOC terletak di London dengan pimpinan François Ritter. Tujuan terbentuknya VOC yaitu satu, mencegah persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda guna memperoleh keuntungan besar. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan antara pedagang Eropa dan Asia. Yang ketiga, membantu dalam pemerintahan Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintahan Belanda memberikan hak oktroy atau hak istimewa kepada VOC. Hak oktroy ini memberikan akses penuh kepada VOC layaknya sebagai sebuah negara atau kerajaan. Yang ketiga, uraikan beberapa keadaan negara kita sekarang terkait dengan hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Keadaan negara kita setelah terjadinya hak oktroy ini yaitu ada keadaan yang menguntungkan dan ada yang keadaan yang merugikan. Sebelum saya memaparkan apa yang terjadi atau apa keadaan negara kita setelah terkait dengan hak oktroy ini, saya akan memaparkan dulu apa isi hak oktroy. Hak oktroy adalah hak eksekutif yang diberikan oleh kerajaan Belanda untuk mengeksploitasi maupun menjual produk. Isi hak oktroy ini adalah: satu, melakukan monopoli perdagangan; dua, hak atas perekrutan pegawai; tiga, membentuk angkatan perang; empat, melakukan perang; lima, membangun benteng dan melakukan perjanjian; enam, mencetak dan mengeluarkan uang. Hak oktroy bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol menguasai Nusantara serta memaksa penguasa Jawa untuk hanya berdagang dengan VOC. Dengan adanya hak oktroy ini, VOC menjadi fungsi dagang yang paling cepat perkembangannya. Adapun dampak hak oktroy bagi Indonesia yaitu: satu, munculnya kekuasaan di Indonesia. Adanya hak oktroy membuat VOC muncul sebagai penguasa baru yang menyebabkan terpecahnya kerajaan di Nusantara. Yang kedua, lebih memahami politik uang. Hak oktroy membuat rakyat Indonesia semakin paham tentang politik uang dan tata cara membuat sesuatu perjanjian. Ketiga, terampasnya hak rakyat Indonesia. Hak yang dimiliki masyarakat Indonesia semakin terampas dengan adanya hak oktroy yang dipegang oleh VOC. Berbagai aksi perampokan yang dilakukan penguasa VOC terhadap masyarakat Indonesia yang membuat masyarakat Indonesia semakin menderita. Bahkan VOC tidak segan melakukan penghilangan nyawa guna meluruskan jalannya mendominasi Indonesia. Yang keempat, timbulnya praktik perbudakan. Berlakunya hak oktroy membuat praktik perbudakan oleh VOC terhadap rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat melalui pekerja rodi dan tanam paksa. Hal ini membuat bangsa Indonesia menderita kelaparan, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Yang keenam, pembinasaan hasil bumi milik rakyat Indonesia. Hak oktroy memungkinkan VOC membinasakan rempah-rempah milik rakyat Indonesia. Hal ini membuat masyarakat Indonesia semakin miskin dan menderita. Yang ketujuh, pemimpin negara sudah mempunyai hak dalam membuat perjanjian, ataupun pemimpin negara Indonesia mengikuti ataupun melakukan program pemerintahan yang dilakukan oleh VOC di negara Indonesia, tetapi tidak bersifat memaksa ataupun tidak bersifat individualis.
Selain itu, Indonesia memiliki pasukan penjaga negara. Hal inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi itulah tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Sarah. Itu sudah merangkum masih mencakup dari jawaban-jawaban semua kelompok. Jadi di sini tadi intinya mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa itu tadi kan ada beberapa latar belakangnya kan gitu ya. Yang pertama itu tadi adalah bisa karena jatuhnya kolonial kedatangan Turki ya kan. Selanjutnya karena adanya penemuan baru itu seperti adanya perkembangan iptek yaitu misalnya adanya ditemukan kompas, adanya ditemukan kapal, ada lagi ditemukan teropong dan banyak lagi kan gitu ya. Jadi mereka itu mau menggunakan istilahnya mengaplikasikannya ya dari penemuan-penemuan yang mereka miliki itu tadi mau dipraktekkan seperti itu kan gitu ya. Selanjutnya itu tadi ada karena munculnya teori Kopernikus. Mereka mau membuktikan apakah memang betul kalau bumi itu memang bulat. Selanjutnya tadi ada di sini mengenai adanya catatan tambahannya ya, catatan Marco Polo ya, yang dia melakukan pelayaran ya atau penjelajahan. Selanjutnya di sini ada dorongan 3G yaitu gold, glory dan gospel. Dorongan itu apa? Mencari kekayaan. Kalau dia glory, mencari kejayaan atau superioritas. Terus yang ketiga apa? Yaitu gospel menyebarkan agama. Itu tadi mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Jadi kronologi kedatangan bangsa Eropa ini tadi itu pertama kan didatangi misalnya yang sampai ke Nusantara itu pertama adalah Portugis. Setelah Portugis baru Spanyol. Setelah Spanyol baru Belanda kan gitu ya. Belanda baru Inggris. Ya kan? Dan selanjutnya di sini mengenai latar belakang dibentuknya POC. Dan latar belakangnya tadi yang pertama itu tadi maka dibentuk POC itu apa? Untuk menghindari persaingan dagang khususnya itu sesama pedagang Belanda kan gitu ya. Jadi selain itu juga untuk apa? Kenapa dibentuk POC? Untuk menambah devisa atau keuntungan bagi negara mereka ya. Terus selain itu mereka juga makanya dibentuk POC itu tadi untuk menghindari tadi kalau dia sesama pedagang Belanda juga menghindari terjadinya persaingan dengan pedagang Eropa lainnya ataupun dengan pedagang Asia. Selanjutnya di sini mengenai beberapa keadaan negara kita sekarang terkait dengan hak oktroyi, ya kan? Yang di sini katanya dimiliki oleh POC. Jadi tadi kan kalau POC itu kan memiliki 7 hak oktroyi. Yang pertama tadi dia bisa melakukan monopoli. Apa lagi tadi? Mencetak uang, perjanjian, mengadakan perjanjian mata uang dan mengangkat pegawai dan menjajah di negeri pemerintah di negeri kerjaannya kan gitu ya. Jadi dari situ bisa kita angkat beberapa keseragaman hak oktroyi yang dimiliki oleh POC kaitannya ke keadaan sekarang. Misalnya tadi mengenai hak monopoli ya. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana dengan monopoli? Kalau dulu masih ada monopoli perdagangan kan gitu ya. Jadi itu masih ada diterapkan oleh beberapa istilahnya mungkin pihak yang melakukan monopoli perdagangan. Tapi misalnya lagi adanya korupsi ya. Kalau kita lihat tadi POC itu hancur karena adanya korupsi. Ya, karena ada korupsi kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia pada sekarang ini bagaimana? Masih banyak korupsi ya. Jadi kita lihat keadaan sekarang ini tadi itu istilahnya kebudayaan POC dulu itu masih ada budaya yang tidak pakai sampai sekarang. Misalnya tadi dalam hal monopoli ataupun korupsi. Ya, jadi itulah tadi mengenai beberapa kesimpulan dari masalah yang kita analisis tadi. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada di
apa kalian aku di WA grup tadi udah ibu kirim ya, ibu kirim itu tugas evaluasi ya, tugas evaluasi. Jadi nanti setelah saya membagikan, belum ya, nanti kamu lihat di apa, di WA ya, di WA kamu. Nanti setelah ibu bagikan refleksi ini, lembar refleksi, kamu kerjakan, kamu buka di kalian di WA grupnya, lalu kamu kerjakan masing-masing ya. Tapi setelah ibu bagikan apa, ya, lembar refleksi ya. Nah, jadi ini sudah bisa kamu nanti kerjakan mengenai apanya, refleksinya, dan sekarang sudah bisa dilihat apanya di WA. Sudah bisa kamu mengerjakan evaluasinya. Udah nampak kan aku? Udah, Bu. Jadi kalau sudah selesai, itu kan ada di dalamnya itu ada 25 pertanyaan pilihan ganda ya. Ya, ada pilihan ganda, kamu kerjakan. Sudah. Kalau sudah selesai, kamu kumpulkan dulu LKPD-nya tadi dulu. LKPD tadi. Ya. Kalau yang dia penelitian kan tugas evaluasi kan gitu ya, yang di dalam WA-nya itu. Ya. Terus sekarang kumpulkan dulu LKPD-nya tiap kelompok. Udah bisa buka kelompok satu mana? Oh, tulis kelompoknya ya, nama kelompok gitu aku ya. Indonesia, Sarawak. Sudah kelompok satu. Ya, kelompok satu, kelompok dua. Kelompok dua, ini. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok lima ya. Kelompok. Jadi demikianlah pembelajaran kita untuk minggu depan. Biar kamu mempelajari pelajaran materi berikutnya, nanti kamu pelajari mengenai apa? Mengenai penjajahan pemerintah Belanda. Ya, jadi nanti di rumah kamu sudah bisa membaca atau mempelajari materi di buku kita, bisa juga dari sumber yang lain mengenai penjajahan pemerintah Belanda. Ya, jadi demikianlah pembelajaran kita. Dan kalau tadi kita buka dengan doa, sekarang pun juga dengan doa. Jadi sekarang kepada
kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Halo Bapak yang ada di dalam kerajaan surga, Bapak yang Maha Pengasih. Terima kasih Bapak yang memberkati dari awal hingga akhir pelajaran kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai pelajaran kami hari ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami ingin pulang. Kiranya Engkau juga yang menyertai kami dalam perjalanan kami, agar sampai dan ketemu dengan kedua orang tua kami dengan damai sejahtera. Ini doa dan Bapa, doa kami tidak panjang, haleluya, amin. Terima kasih ya. Oke, kita